bicaranya kayak di grup komunitas gitu kan, juga suka baca-baca, oh beauty privilege, oh ada ya. Kalau istilahnya psikologi, kalau di bio namanya halo effect. Misalnya nih, kayak orangnya baru muncul pertama kali, mukanya cakep, udah meyakinkan nih orang. Oke, kayak kadang-kadang suka ada yang kayak gitu kan, kayak gitu. Ini kembali ke mental health lagi nih Kak. Oke. Mental health nih dia apa ya bilang? Dia ngikutin perkembangan zaman nggak sih Kak? Pasti. ada beberapa yang aku misalnya waktu skripsi aku baca-baca sedikit, kadang-kadang jurnal-jurnal psikologi kan ada ya, pastinya ada perkembangan sih, pastinya ada pertambahan angka gitu kan, kayak misalnya pertambahan angka kalau zaman dulu, kayak kalau Indonesia tuh kayak hampir nggak pernah kedengeran tuh angka bunuh diri. Baru tahun aku baca artikel baru tadi banget nih, tapi tulisnya 2020 Indonesia tuh udah nyebutin angka bunuh diri pada siswa kayak gitu, karena depresi, stres, terus kayak mungkin karena juga pandemik juga kali ya, orang jadi kayak losing hope gitu, kayak beranggapan ini pandemi gue nggak bisa apa-apa, gue losing hope, jadi kayak yaudah gue metong aja, enggak gitu, nggak boleh kayak gitu gitu loh. Yaudah gue metong aja, enggak. Nah kalau misalnya ini yang aku cat nih hari ini, angka depresi di Indonesia itu tahun 2020 tuh ada sekitar 6,2%, dan biasanya tuh kalau depresi berat tuh bisa sampai self harm, yang kayak nyelet-nyeletin itu. Kayak gitu-gitu. Terus habis itu suicide, bunuh diri. Nah, dan sebanyak 10.000 kasus pada remaja. Itu setara dengan setiap orang tuh setiap harinya ada setiap 1 jam itu ada orang yang bunuh diri, istilahnya kayak gitulah. Itu sekitar 4,2%. Itu anak remaja kayak gitu. Banyak juga ya. Itu biasanya dia di kejadian tuh karena adanya kecemasan, terus stres kayak gitu-gitu. Tapi bukan masalah pelajaran doang, juga bisa sosial atau mungkin kayak ya berita-berita sosial media inilah biasanya kayak gitu-gitu. Terus overthinking kayak gitu lah. Emang kadang-kadang agak ajaib juga sih kalau mau ada sosial media, orang jadi kayak rasa kok kayaknya ada stresornya, tapi ketika kita tutup sosial media kok lebih enak ya, nggak ada hiruk pikuk gitu ya tapi kadang-kadang kita juga butuh loh info-info dari sosial media. Memang kadang-kadang sosial media ini jadi pedang mata dua aja gitu buat kita, kayak ada positifnya dan negatifnya. Benar gitu. Makanya ada kayak istilah namanya detox sosial media, di mana ada beberapa orang yang mencoba untuk sebulan aja tinggal di sosial media, vakum ya, kayak gitu, healing, coba pergi ke pegunungan, kayak menikmati alam kayak gitu, bener-bener healing. Itu pasti akan lebih sehat mentalnya daripada kayak orang yang tiap hari kerjaan kantoran, terus habis itu di depan layar kena sinar kayak gitu. Secara fisik akan lebih sehat orang-orang yang kayak punya waktu quality time untuk dirinya gitu, daripada me time, daripada nggak sama sekali. Itu sih yang memang mengikuti perkembangan zaman. Aku nggak tahu ya, kedepannya mungkin akan ada yang isunya akan ada yang lebih hot lagi mungkin, misalnya LGBT. Waduh, kayak gitu kan. Kalau zaman dulu kan itu mereka ada, tapi nggak segitu hype-nya, nggak terekspos lah. Terekspos. Nah zaman sekarang tuh itu jadi hal-hal yang diekspos masyarakat kan, kayak gitu. Kalau di Indonesia aku kasih tahu itu termasuk gangguan seksual, gangguan identitas seksual. Kalau misalnya di luar negeri ya itu udah hal yang biasa lah aja. penyimpangan seksual, gangguan penyimpangan seksual kayak gitu. Makanya bisa dibilang ya memang kesehatan mental illness tuh akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Gitu. Terus beauty privilege tadi Kak, itu sesuatu yang baru atau emang dulu tuh juga udah ada Kak? Sebenarnya kalau mau dibilang udah ada ya dari dulu pasti udah ada sih, iya nggak sih? Tapi cuman baru ini tuh sekarang kayak ya itu balik kayak lagi berkembang. Kayak aku bilang tadi, semuanya tuh jadi berkembang di sini. Kayak masalah mental kayak zaman dulu tuh kalau kesehatan mental tuh
nggak begitu diperhatiin orang. Sekarang diperhatiin orang. Kalau zaman dulu kalau ada orang yang suka ngomong-ngomong di jalan sendiri atau apa, pasti mereka dipasung. Kalau zaman pedesaan tuh dipasung, dikurung, terus habis itu ya dikucilkan. Tapi kalau zaman sekarang tuh karena kesehatan mental sesuatu yang udah di-aware kan sama orang, jadi orang kayak ya udah kita rangkul, kita kalau memang udah parah banget kita bawa ke rumah sakit jiwa, kalau memang masih taraf-taraf sedang kita bawa ke psikolog, kita cari tahu masalahnya, kita wawancara, kita kasih intervensi gitu. Makanya yang kamu bilang tadi memang seiring berkembangnya zaman. Berkembang juga penanganannya semuanya. Kayak gitu. Kan tadi kakak nyebutin ini ya, self harm. Nah, Okay. Itu kan melukai diri. Bisa dibilang juga lah di kalangan remaja. Ya. Aku juga pernah nemu teman aku di SMP. Dia nyakitin dirinya dengan ya gores-gores. Itu kenapa sih banyak orang yang melarikan masalahnya itu malah ke hal yang menyakiti dirinya gitu? Nah iya itu bener Kak, kan bisa aja cerita gitu tapi malah malah begini ya itulah. Iya, ketika dia berpikir gak ada satupun orang yang mungkin mau mendengarkan ceritanya, atau mungkin dia udah berpikir gak ada orang yang mau ngerangkul dia, mungkin dia akan merasa dia akan buruk gitu, terus dia memperburuk dirinya gitu. Kayak gue udah buruk nih, terus nggak ada orang satupun yang mau merangkul gue, I feel like left behind gitu. Ya udah, dia akan mencari sesuatu yang dia akan bisa menggait orang untuk lihat lu kenapa gitu kan. Biasanya gitu, habis disayat-sayat pasti difoto kan, disebarluaskan ya. Benar. Nah itu iya istilah kasarnya dia itu bagian dia mencari perhatian tersebut. Nah ini orang kenapa gini, biar orang tahu nih kenapa. Tapi memang kalau orang-orang kayak gitu memang mesti kita rangkul karena memang ada sesuatu sama dia. Kalau bisa, kalau ada yang kayak gitu kita tanya, lo kenapa gitu, lo butuh cerita, lo ada masalah kayak gitu. Bukannya malah kayak lo bisa itu menghadapi ini, semangat gini-gini. Itu nggak menyelesaikan apapun. Menyelesaikan masalah kesehatan mental tuh kita akan lebih baik jika kita menjadi pendengar yang baik. Ya, makanya sekarang tuh lagi in banget kayak peer counselor, kayak komunitas mendengarkan, kayak gitu-gitu tuh. Aplikasi-aplikasi yang kayak misalnya kalian bisa telepon nih yang kayak seumuran kalian tapi mau denger cerita kalian secara sukarela gitu kan, dan itu keuntungannya memang dia bukan teman kita dan kita bisa cerita apa aja ke dia kayak gitu, jadi lebih lega gitu. Lebih lega nggak sih ketika kita ada orang yang kita dengerin ceritanya terus lebih lega kan kayak gitu. Yang tadi aku bilang kan mental health ini kan udah banyak juga diperbincangkan di remaja ataupun di yang di atas kita juga udah banyak gitu. Tapi sebenarnya di Indonesia ini di negara kita ini udah cukup belum sih menurut kakak penanganannya, terus edukasinya, sosialisasinya gitu ya. Masih ada yang kurang mungkin. Oke, kalau aku bilang kalau misalnya dari kemarin beritanya Bu Risma yang dia butuh psikolog banyak itu, sementara dia bilang yang S1 aja bisa langsung lo bisa kerja sebagai psikolog. Ya itu kan zaman ibu dulu. Kalau waktu Bu Risma itu menandakan, dari situ aja aku udah yakin menandakan kayak kita kurang banget nih orang-orang yang buat menangani mental orang ini, kayak masih kurang aja gitu loh. Kayak sementara waktu terus berjalan, kayak intinya ya masih banyak orang yang masih belum aware gitu. Bahkan di pedesaan-pedesaan pun waktu aku KKN pun juga masih banyak orang yang kurang aware dengan yang namanya mental health itu. Walaupun penanganannya udah banyak banget gitu loh. Masih belum cukup lah ya. Masih belum cukup. Tapi ada sih, kita sebagai remaja paling enggak kita punya upaya preventif buat diri kita sendiri. Biasanya tuh ya yang aku catat nih dari searching kesimpulan aku, upayanya untuk menjaga kesehatan mental tuh satu, cari support system, bisa dari keluarga, teman sebaya, komunitas kayak gini. OSIS kan kalau kalian saling mendukung kan itu bagus banget kan. Kayak gitu. Nah paling penting kalau memang kalian udah nggak punya se-introvert itu dan kurang berelasi, ya kuatkanlah diri sendiri gitu. Dirimu sendiri adalah orang yang bisa
memotivasi diri sendiri. Paham nggak? Kayak ya udah kalau nggak ada orang lain yang bisa motivasi diri kamu, ya diri sendiri, mau gimana lagi gitu. Terus kedua, deteksi dini dimana kalian kalau memang udah feeling bad about mental, udah nggak enak lagi sama mental kalian cari psikolog, kalian ke psikolog. Karena ke psikolog itu bukan berarti kalian gila, sama aja dong kalau kalian sakit batuk kalian ke dokter kan. Ya udah sama aja kayak gitu, bukannya berarti kalian ke rumah sakit jiwa ketemu psikolog cerita kalian dibilang gila, enggak kok, kalian normally person, cuman ya ada masalah aja beberapa. Terus ketiga, mencari teman untuk cerita, cari orang yang bisa kalian ajak cerita dan mau dengerin cerita kalian gitu loh, biar heal aja. Terus keempat, coping stress itu kayak pengalihan kalian mengatasi stres kalian kayak gitu. Misalnya ada yang namanya fokus coping stress itu kalian langsung ke masalahnya. Ada juga sama yang pengalihan gitu. Terus yang terakhir self love, udah gitu aja. Oke, sahabat Gilik, tadi udah kita dengarkan, udah kita saksikan nih sebuah pernyataan tentang mental health. Ya tadi bagi-bagi sedikit lah, cerita-cerita sedikit juga tentang mental health, seputar mental health. Nah, untuk episode berikutnya jangan lupa ditonton, dan episode yang sebelumnya jangan lupa ditonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sekian, terima kasih. Dah.